Kita sudah selesai membahas mengenai materi variabel. Seperti biasa, di setiap akhir satu materi, kita akan mengerjakan soal latihan, di mana tujuannya agar lebih membuat fasih dalam membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam hal ini, karena materi yang barusan kita bahas adalah variabel, dan itu juga materi menggunakan metode printf, maka dalam latihan ini kita akan menggunakan variabel dan juga menggunakan metode printf yang lebih advance. Oke, kira-kira deskripsi soalnya atau tugasnya sebagai berikut. Jadi kita buat satu kelas baru, yaitu namanya Lesson 02 Exercise. Jadi tujuan program ini adalah untuk menampilkan informasi aktor idola. Ya. Jadi saya bikin aktor, ya boleh aktris juga boleh. Jadi intinya adalah aktor atau aktris idola masing-masing. Di mana informasi aktor yang akan ditampilkan itu adalah nama, jenis kelamin, umur, dan tinggi badan. Nah, di mana semua informasi aktor itu akan disimpan di variabel ya. Nah, seperti apa nama variabel dan nama variabel itu akan menyimpan informasi apa? Ini kita ada bikin tabelnya. Jadi di bawah ini adalah tabel berisi relasi antara informasi aktor dan juga variabel yang akan menyimpan informasi aktor tersebut. Jadi untuk informasi nama disimpan dalam variabel name yang tipe datanya string. Nah, ini untuk saya contohnya idola saya Keanu Reeves ya. Nanti masing-masing boleh diganti. Boleh diganti, misalkan eh, bebas lah ya. Chris Pratt atau siapalah. Itu silakan diganti. Dan jenis kelaminnya Keanu Reeves itu adalah laki-laki ya. Jenis kelamin disimpan di variabel gender. Tipe datanya juga string. Ya, Keanu Reeves adalah laki-laki. Umur itu akan disimpan di variabel age, tipe datanya int. Umurnya Keanu Reeves saat ini 57 tahun. Tinggi badan itu disimpan di variabel height, tipe datanya float, dan dia memiliki tinggi 1,86 cm. Oke, jadi dalam source code yang dibuat, dalam kelas yang dibuat, yaitu di lesson 02 exercise, itu harus ada minimal 4 ini ya, harus ada minimal 4 variabel ini, dengan masing-masing tipe datanya ini. Dan nah, kalau nilainya sih bebas ya, disesuaikan dengan aktor atau aktris idola masing-masing. Oke, nah contohnya karena saya adalah penggemar Keanu Reeves, maka informasi ini pada saat program dijalankan akan muncul seperti ini. Jadi kita menampilkan informasi aktor dalam 3 format ya, yaitu format dasar, jadi nama, jenis kelamin, di mana itu masih belum rapi ya, masih belum rapi kalau dilihat, dan belum ada format. Jadi 1,86 cm tapi nolnya masih 4. Oke. Kemudian format kedua kita menggunakan menampilkan data info aktor itu panjang ya, nama saya Keanu Reeves, jenis kelamin laki-laki. Wah, ini sesuai dengan nilai variabel ya. Umur 57 tahun, tinggi badan 1,586 cm. Yang terakhir, jadi format yang ketiga itu lebih rapi. Jadi ini dengan ini itu sebenarnya hampir mirip ya, bukan hampir mirip, sama. Tapi yang ini lebih rapi, lebih enak lah dilihat. Oh, nama, jenis kelamin, umur. Oh, ini titik duanya. Ini Keanu Reeves, laki-laki, 57 tahun, 1, dan di sini kita udah menggunakan pemisah bilangan di belakang koma dengan standar Indonesia, yaitu koma ya. Kalau di sini kita masih menggunakan standar default JDK, di mana pemisah bilangan pecahan adalah titik, sedangkan kalau di Indonesia, negara Indonesia, pemisah bilangan pecahan adalah koma. Jadi kita sudah menggunakan format yang benar ya, sesuai dengan negara Indonesia. Jadi kira-kira itu. Jadi ini untuk membantu mengingat materi yang sudah kita pelajari di pelajaran lesson 2, yaitu mengenai variabel dan juga mengenai penggunaan metode printf. Mari kita lihat contoh jika program sudah dibuat. Jadi saya sudah coba buat programnya. Jadi kelasnya lesson 02 exercise.java, kita compile, kemudian kita jalankan pakai menggunakan perintah Java. Nah, nanti hasil eksekusi atau hasil dijalankan dari kelas yang kita bikin itu adalah sebagai berikut ya.
Jadi sama seperti deskripsi yang tadi kita jelaskan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa program yang akan dibuat nanti kira-kira akan menampilkan hasil sebagai berikut. Oke, silakan soalnya latihannya dikerjakan. Bagi yang sudah selesai mengerjakan dan hasilnya sudah sesuai, itu silakan hasilnya, source code-nya itu dikirim ke alamat email berikut, agar nanti bisa coba dilihat, dinilai apakah sudah sesuai, atau memang ada yang perlu diperbaiki. Oke, nah, besar harapannya semua mengerjakan soal yang diberikan untuk melatih dalam membuat program, jadi bukan hanya melihat video dan oh saya ngerti, tapi lebih oh saya melihat video, saya ngerti, dan saya mulai mempraktekkan dengan mengerjakan latihan. Sehingga secara teknikal itu masing-masing itu lebih fasih dalam menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik dengan soal latihan yang lebih menarik lagi.